Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di perkuliahan Teknologi Telekomunikasi. Kali ini kita akan membahas mengenai media transmisi ya, teman-teman. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai frekuensi, gelombang, dan juga modulasi ya. Sekarang kita akan bahas mengenai media transmisi. Kita langsung mulai saja ya. Langsung mulai saja. Jadi sebelum kita mengenal apa itu media transmisi, apa saja media transmisi yang ada saat ini, kita patut mengetahui dulu sebelumnya bahwa transmisi itu adalah ya semacam proses pengiriman sinyal ya atau pengiriman informasi, tapi dalam hal ini kita spesifikkan ke dalam pengiriman sinyal dari satu titik ke titik lainnya ya. Itu namanya transmisi ya, teman-teman. Nah, transmisi ini ada beberapa jenis ya. Kalau berdasarkan arah pertukaran informasi, buat teman-teman yang kemarin ini sempat mengambil dasar dasar mikro, ya. Dasar mikro kelas saya, kemungkinan teman-teman sudah pernah melihat jenis-jenis dari transmisi ini. Ya, seingat saya pernah menjelaskan mengenai ini. Nah, transmisi berdasarkan arah pertukaran informasi itu ada 3 jenis, teman-teman. Yang pertama adalah transmisi simplex. Simplex itu berarti hanya satu titik yang bisa mengirimkan data atau mengirimkan sinyal ataupun mengirimkan informasi. Ya, hanya satu titik yang bisa mengirimkan informasi ke titik yang lain. Itu simplex. Ya. Contohnya adalah di siaran radio maupun siaran televisi yang di dalamnya tidak ada tidak ada kaitannya dengan telepon-telepon seperti itu ya, telepon siaran langsung ataupun ya semacamnya, radio dan televisi. Contohnya ketika kita melihat berita ya, ataupun kita mendengarkan suatu siaran berita dari radio atau melihat dari televisi, itu adalah transmisi simplex, transmisi dari stasiun televisi ke kita yang menontonnya. Nah, itu sifatnya kan hanya satu arah pertukaran informasinya. Kemudian yang kedua adalah half duplex. Half duplex ini keduanya, dua titik ini bisa saling mengirimkan informasi, bisa saling bertukar informasi. Tapi tidak bisa dalam waktu yang bersamaan. Jadi harus bergantian. Misal titik pertama ini mau mengirimkan informasi ke titik kedua. Nah, titik kedua ini tidak bisa mengirimkan informasi ke titik pertama sampai pengiriman informasi dari titik pertama ini selesai. Begitu, teman-teman. Ya. Nah, contohnya adalah di walkie-talkie. Ya, contohnya di walkie-talkie. Jika kita berbicara dengan orang lain dengan walkie-talkie, nah itu adalah salah satu contoh transmisi half duplex. Ya. Yang terakhir itu ada namanya transmisi full duplex. Untuk full duplex ini hampir sama dengan half duplex. Kedua titik itu bisa saling mengirimkan informasi. Perbedaannya dengan half duplex, di transmisi ini keduanya bisa mengirimkan informasi secara bersamaan. Ya. Misalnya kita ngobrol bareng, nggak sengaja kita ngomong di waktu yang sama. Nah, itu adalah salah satu contoh full duplex. Kasarannya seperti itu. Tapi kalau di sini karena ini transmisi yang membutuhkan media, maka di situ adalah contohnya adalah telepon, kemudian juga ada siaran langsung radio dan televisi. Kalau di dalamnya misal siaran langsung ini berupa kuis misal ya, kuis di televisi, kemudian si hostnya itu nelpon pemirsa yang ada di rumah, penonton yang ada di rumah, kita lah ya, atau kita yang nelpon ke studio televisi. Nah, di situ terdapat pertukaran informasi secara langsung, secara bersamaan. Ya. Dua-duanya bisa saling ngomong dalam satu waktu, saling bertukar informasi dalam satu waktu. Itu adalah full duplex. Ya. Begitu, teman-teman. Ini adalah 3 jenis transmisi berdasarkan arah pertukaran informasi. Kemudian berikutnya ada lagi
adalah transmisi berdasarkan arah transmisi informasi. Ya. Jadi kalau tadi adalah arah pertukaran, sekarang adalah arah transmisinya. Ya. Yang pertama adalah ada point to point. Kemarin sempat kita singgung, ada transmisi point to point. Maksudnya adalah transmisi ini dilakukan oleh penerima dan juga pengirim dan juga penerima. Maaf. Ada pengirim dan penerima. Hanya satu pengirim dan hanya satu penerima, point to point. Seperti itu. Ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau saya ngobrol sama teman-teman, sama salah satu dari teman-teman, kita ngobrol berdua saja, nah itu namanya transmisi point to point. Kemudian setelah point to point, ada namanya transmisi point to multi point. Jadi dari satu objek atau satu subjek ya, satu subjek ke banyak subjek. Itu namanya point to multi point. Misalnya ada pengiriman data dari pusat ke cabang-cabang, ya, ke kantor-kantor cabang. Misal ada suatu perusahaan yang punya kantor pusat, mereka ingin mengirimkan informasi broadcast lah ya. Jadi point to multi point ini sangat erat kaitannya dengan broadcast. Jadi tadi dari perusahaan pusat, dari kantor pusat ingin mengirimkan informasi ke kantor-kantor cabang. Itu namanya transmisi point to multi point. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya transmisi multi point to point. Hampir sama dengan tadi, hanya kebalikannya saja ya. Hampir sama dengan point to multi point. Kalau di transmisi multi point to point, itu kebalikan dari point to multi point. Multi point to point itu artinya tiap kantor cabang yang ada itu mengirimkan data. Misal data penjualan sebulan, data penjualan bulan Maret seperti itu ya, kantor-kantor cabang. Mereka kirimkan ke pusat untuk dianalisa oleh kantor pusat misal. Nah, itu adalah transmisi multi point to point. Ya, jadi dari kantor cabang, dari semua kantor cabang ke pusat. Tujuannya hanya satu, itu adalah multi point to point. Kemudian yang keempat, ini ada namanya teleconference. Teleconference. Nah, perbedaan teleconference dengan ketiga transmisi tadi, teleconference itu semua orang di dalamnya itu bisa saling bertukar informasi, teman-teman. Kalau dalam teleconference ya. Jadi arah transmisinya itu tidak terpusat dengan satu penerima maupun satu pengirim. Ya, tapi semua orang di dalamnya itu bisa saling bertukar informasi. Misal kita melakukan kuliah Zoom, ya. Kita melakukan kuliah Zoom, kita bisa saling bertukar informasi. Atau kita ada pelatihan dengan Zoom, pelatihan dengan Google Meet, seperti itu. Misalnya, ya, kita bisa saling bertukar informasi dari saya ke teman-teman, dari teman-teman ke teman-teman yang lain, ataupun dari teman-teman ke saya. Itu namanya adalah teleconference ya, teman-teman. Conference atau teleconference. Namanya conference, contohnya adalah teleconference. Jadi itu tadi ada 4 jenis transmisi berdasarkan arah transmisi informasi, yaitu point to point, point to multi point to point, dan terakhir adalah conference. Oke, sampai di sini kita mempelajari mengenai jenis-jenis transmisi. Nah, kita masuk dengan media transmisi ya. Kita masuk ke dalam media transmisi. Nah, kita coba mengenal bahwa media transmisi ini dibagi menjadi 2 jenis, teman-teman. Ada guided dan juga ada unguided. Guided itu pakai kabel, wired ya, pakai kabel. Kalau unguided itu wireless. Ya WiFi termasuk di dalam ini. Nah, untuk yang dengan kabel itu ada banyak jenisnya, teman-teman. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini beberapa di antaranya adalah open wire, twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik ya, atau fiber optik.
Kemudian di unguided-nya, di wireless-nya ada gelombang radio, mikro, infrared, dan juga gelombang milimeter. Kita lanjutkan mengenai open wire. Jadi kita bahas dulu mengenai media transmisi dengan kabel, ya, dengan wire. Open wire atau kabel terbuka. Jadi kalau teman-teman lihat di sini di gambar, kabel ini biasanya digunakan di kelistrikan, di distribusi listrik. Nah, sesuai namanya open wire, jadi kabel ini tidak ditutup, tidak ada tutupnya, tidak ada tutupnya, benar-benar terbuka, terbuka seperti ini, ya. Jadi tidak ada tutupnya ini, tapi terbuka seperti ini. Ini adalah open wire. Ya. Karena dia tidak ada perlindungan sama sekali, tidak ada perlindungan ini, maka kabel jenis ini, open wire ini sangat sangat rentan dengan noise, makanya tidak bagus untuk pengiriman informasi, ya, pengiriman data. Untuk komunikasi data ini sangat tidak disarankan, makanya digunakan di kelistrikan. Hanya dapat digunakan untuk komunikasi data bila jaraknya kurang dari 20 kaki atau 6 meter kira-kira, ya. Ini open wire, kabel yang terbuka. Kalau teman-teman lihat di distribusi listrik itu kabelnya terbuka, tidak ada shieldnya, tidak ada ya ini yang melindungi ini, ya, karetnya ini nggak ada, plastiknya ini nggak ada. Oke, itu mengenai open wire. Kemudian jenis kedua adalah twisted pair, ya. Kabel twisted pair. Nah, kabel ini biasanya digunakan pada jaringan telepon dan juga sistem komunikasi dalam bangunan. Contohnya untuk LAN dengan kecepatan sekian, ya. Karakteristiknya, kalau twisted pair ini kita gunakan untuk komunikasi analog, maka dia butuh penguat setiap 5 kilo hingga 6 km. Sedangkan kalau kita gunakan untuk komunikasi digital, dia butuh repeater setidaknya setiap 2 kilo hingga 3 kilo. Jadi jaraknya terbatas, teman-teman. Jaraknya terbatas, kemudian bandwidth-nya juga terbatas sebesar 1 MHz. Muatan datanya juga terbatas 100 MHz. Nah, kabel twisted pair ini lebih tahan terhadap noise, ya. Lebih tahan terhadap gangguan daripada kabel open wire tadi. Karena di twisted pair ini kabelnya sudah ada perlindungannya, ya. Nah, ini teman-teman. Jadi twisted pair ini, kabel twisted pair itu dibagi menjadi dua jenis, ya. Yang patut kita ketahui, yang perlu kita ketahui ada dua jenis, yaitu kabel UTP dan juga STP. UTP itu unshielded twisted pair dan STP itu adalah shielded twisted pair. Saya yakin untuk beberapa teman-teman mungkin sudah pernah mendengar nama-nama kabel ini, ya. Ada UTP dan STP. Bentuknya seperti ini kalau teman-teman lihat. Untuk kabel UTP dia hanya sebuah kalau kita definisikan, kabel twisted pair ini ya hanya kabel yang dililit-lilitkan begitu, ya. Nggak ada perlindungan tambahan di dalamnya. Nggak ada lapisan tambahannya. Jadi hanya ada perlindungan di luar dengan di dalamnya ada kabel yang dililit-lilitkan. Dan di dalamnya. Dan untuk kabel STP sendiri, ini ada perlindungan tambahan, ada lapisan tambahannya adalah lapisan aluminium foil. Ada pembungkusnya, berbeda dengan UTP. Makanya unshielded twisted pair cables are suitable for use outside the wall. UTP ini bagus untuk digunakan di luar dinding, ya, seperti untuk mengoneksikan komputer dengan ke dinding. Kemudian shielded kabel untuk STP dibutuhkan untuk area interferensi yang tinggi, misalnya di outdoor. Kalau UTP ini lebih ke indoor. STP ini bisa digunakan di outdoor karena dia ada perlindungan tambahannya. Selanjutnya ada kabel koaksial. Ada kabel koaksial. Mungkin kalau teman-teman lihat di gambar ini,
teman-teman paham dengan kabel apa ini sebenarnya. Ada kalau teman-teman pernah melihat di televisi, di belakangnya itu ada kabel untuk antena. Nah, kabel antena inilah yang disebut dengan kabel koaksial. Makanya di sini kabel koaksial sendiri itu dapat digunakan dalam transmisi analog maupun digital. Dalam transmisi analog, kabel koaksial ini biasa digunakan sebagai kabel antena TV, ya. Sedangkan untuk transmisi digital digunakan untuk kabel jaringan komputer. Ya. Nah, untuk strukturnya sendiri bisa teman-teman lihat di luarnya ada plastik jacket, ya. Kemudian di dalamnya lapisan lebih dalam lagi itu ada perlindungan metalnya, perlindungan logamnya. Lebih dalam lagi itu ada insulator dielektrik, dan di core-nya itu ada inner conductor. Nah, disinilah informasi itu dikirimkan. Ya. Seperti itu. Lalu masih mengenai kabel koaksial, media ini adalah media yang paling versatile. Maksudnya serbaguna. Jadi banyak kegunaannya. Kabel koaksial ini bisa digunakan dalam banyak hal. Biasanya diaplikasikan untuk distribusi sinyal televisi, transmisi telepon jarak jauh, termasuk juga sistem pengkabelan komputer jarak pendek, LAN, dan lain-lain. Ya. Nah, ini ada karakteristik transmisi kabel koaksial. Teman-teman bisa cek sendiri bahwa transmisi kabel ini transmisi kabel jenis ini bisa digunakan untuk komunikasi analog maupun digital. Untuk komunikasi analog dibutuhkan penguat setiap beberapa kilometer, ya. Lebih dekat jika menggunakan frekuensi lebih tinggi sampai 500 MHz. Kemudian untuk komunikasi digital itu dibutuhkan repeater setiap 1 kilometernya. Ya. Jadi tetap untuk transmisi sinyal, transmisi informasi, penggunaan kabel-kabel ini ya tetap diperlukan adanya penguat dan juga repeater, teman-teman. Lalu ini untuk cara penyambungan kabel koaksial. Ya. Kalau teman-teman punya 2 kabel koaksial, kemudian teman-teman ingin menyambungkan keduanya, cara penyambungannya kira-kira seperti ini, teman-teman. Ya. Kemudian ya, jadi ada konektornya sendiri untuk kabel koaksial ini. Kita punya konektor khusus. Oke. Kita lanjutkan, sekarang adalah fiber optik. Nah, kalau teman-teman ini pernah menggunakan suatu jaringan internet dan dirasa itu cepat sekali, kemungkinan koneksi internet teman-teman itu menggunakan kabel menggunakan fiber optik. Kemungkinan seperti itu. Karena untuk zaman saat ini penggunaan fiber optik sendiri sudah sangat banyak, ya. Terutama untuk bidang internet wireless seperti itu. Ya, penyedia layanan Wi-Fi ya, biasanya menggunakan fiber optik ini. Keunggulannya kapasitasnya lebih besar, berukuran lebih kecil dan ringan, atenuasinya lebih rendah, ya, mempunyai isolasi elektromagnetik dan juga jarak repeater lebih jauh. Jadi tidak seperti kabel-kabel yang lainnya, repeaternya bisa minimal 10 kilo. Nah, aplikasinya antara lain untuk long haul trunks, metropolitan trunks, rural exchange trunks, LAN, ya biasanya untuk internet, ya teman-teman. Kemudian ada karakteristik transmisi serat optik. Ya. Pertama, berperan sebagai petunjuk gelombang. Ya. Kemudian ada pada LED itu lebih murah, dapat digunakan dalam berbagai suhu, tahan lama. Pada injection laser diode lebih efisien karena muatan data lebih besar. Itu fiber optik, teman-teman. bentuknya seperti gambar tadi, ya. Lalu ini struktur untuk fiber optik sendiri. Tetap di luarnya itu ada insulasinya, ada insulatornya berupa plastiknya itu, ya, atau karet. Kemudian ada copper tubing, di sini tembaga, ya, copper tubing. Lalu ada kabel
besi, steel wires, kemudian ada water resistance-nya agar fiber optik ini tahan terhadap air, lalu di dalamnya adalah serat-serat optiknya. Nah, kabel optik ini biasanya ditaruh di dalam tanah ya teman-teman. Makanya kita jarang melihatnya. Nah, untuk fiber optik jenisnya ada 3 kurang lebih ya teman-teman. Ada tiga jenis fiber optik. Yang pertama adalah step index multimode, grade index multimode, dan juga step index single mode. Atau bisa kita sebut ada 2 jenis, single mode dan juga multimode. Hanya saja untuk multimode itu dibagi menjadi 2 jenis, step index dan juga grade index. Nah, untuk multimode ini sumbernya berupa LED, teman-teman, seperti terlihat di sini. Pada multimode, maka sinyal atau informasi itu akan terkirim seperti ini. Jalurnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi sinyal-sinyal itu dipantulkan oleh kabelnya ya, oleh kabel-kabel, oleh pelindung-pelindungnya itu, oleh serat-serat yang di luar serat optiknya akan dipantulkan sehingga nanti bisa terkirim ke tujuan dengan sesuai dengan yang diinginkan, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk single mode sendiri sumbernya berupa laser ya teman-teman. Jadi dia langsung dari asal ke tujuan itu arahnya lurus saja, nggak ada pantulan-pantulan. Nah, ini kita masih tetap membahas mengenai jenis-jenis fiber optik. Ada single mode, kemudian step index multimode, dan juga graded index multimode. Ini untuk strukturnya single mode seperti ini, kurang lebih. Kemudian untuk step index multimode, dia core-nya lebih besar dibanding jenis yang lain, dengan cladding-nya atau tadi ya yang yang ada di dalam sini, kabelnya tadi itu lebih kecil areanya. Kalau graded index, core-nya ini lebih kecil daripada step index. Yang lebih lebar adalah cladding-nya. Sehingga nanti sinyal yang akan dikirimkan akan terpantul seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah fusion splicer, teman-teman. Fusion splicer itu adalah alat yang digunakan untuk memotong maupun menyambung ataupun memotong kabel fiber optik. Jadi alatnya khusus, kita nggak bisa asal nyambung atau asal mutus fiber optik, ya seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai media transmisi guided. Ya, sekarang kita akan bahas mengenai media transmisi unguided. Nah, dalam transmisi unguided wireless ada 2 jenis transmisi yang perlu kita pahami. 2 jenis arah transmisi yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah omnidirectional, yang kedua adalah directional. Omnidirectional itu maksudnya radiasi sinyalnya itu didistribusikan ke seluruh arah secara equal, secara sama. Ya. Jadi distribusi sinyalnya itu ke semua arahnya itu sama. Sehingga kalau kita ilustrasikan ke suatu gambar, ke suatu grafik, kita bisa melihat seperti gambar donat. Ya. Sedangkan kalau directional, mungkin teman-teman pernah melihat antena televisi, itu adalah salah satu contoh directional transmission. Nah, untuk directional sendiri, radiasinya, sinyalnya itu tidak didistribusikan ke segala arah, tapi ada satu arah yang dia punya radiasi paling besar. Itu untuk directional. Berbeda dengan omnidirectional yang didistribusikan ke segala arah. Ini biasanya
Wi-Fi, wireless, ya. Salah satu contohnya. Kemudian untuk unguided transmission, transmisi unguided itu beberapa pembagian frekuensinya adalah seperti ini. Untuk gelombang mikro yang sifatnya sangat direksional dari titik ke titik menggunakan satelit itu adalah 2 GHz sampai 40 GHz. Lalu untuk radio broadcasting yang sifatnya omnidirectional itu ada di frekuensi 30 MHz hingga 1 GHz. Ya. Dan terakhir adalah infrared ya, yang sifatnya lokal, tidak selebar gelombang mikro maupun radio broadcasting. Nah, ini adalah gelombang mikro. Salah satu contoh gelombang mikro adalah gelombang mikro terestrial. Gelombang mikro yang ada di udara. Biasanya untuk menangkap gelombang ini menggunakan piringan parabola, focus beam, line of sight, long haul telecommunication. Nah, frekuensi lebih tinggi dan mengandung muatan data lebih banyak. Jadi gelombang mikro ini biasanya mengandung frekuensi yang lebih tinggi dan juga mengandung muatan data lebih banyak. Makanya kalau teman-teman pernah melewati zaman di mana TV itu masih analog, TV masih analog, lalu banyak orang-orang yang menggunakan antena biasa, gambarnya itu sering ada semutnya. Kemudian juga mungkin di lingkungan teman-teman ada yang pakai parabola, ternyata gambarnya lebih jernih, ya begitu. Ya. Kenapa bisa gambarnya lebih jernih? Karena memang muatan data yang dikirimkan dalam gelombang mikroterestrial itu lebih banyak, ya. Yang diterima oleh parabola ini lebih banyak, sehingga gambar-gambar yang banyak semutnya itu bisa dihindari. Selanjutnya ada gelombang mikrosatelit, teman-teman. Penyaluran gelombang mikrosatelit atau stasiun relay diawali dengan penerimaan frekuensi oleh satelit, lalu dikuatkan atau diulangi gelombangnya, serta mengirimkan pada frekuensi lain. Memerlukan orbit geostasioner rata-rata pada ketinggian 35.000 sekian kilo untuk siaran televisi, telepon jarak jauh, dan jejaring bisnis pribadi. Jadi di sini terdapat namanya satelit geostasioner, teman-teman. Di atas kita itu ada satelit geostasioner yang berada pada ketinggian sekitar 35.000 sekian kilometer ya. Di atas kita. Kemudian di bawahnya juga banyak satelit-satelit lain yang digunakan untuk komunikasi, baik untuk saluran telepon, televisi, dan lain-lain ya. Itu gelombang mikrosatelit. Lalu kita masuk ke broadcasting radio. Di broadcasting radio ini biasanya didukung oleh antena omnidirectional. Jadi sinyalnya didistribusikan ke segala arah, teman-teman. Untuk penyaluran gelombang radio FM, televisi UHF dan VHF, antena bersifat line of sight dan bisa muncul berbagai interferensi yang mengakibatkan refleksi. Nah, ini salah satu contoh tower untuk siaran atau broadcasting radio. Ya. Dan sinyalnya itu di broadcast, didistribusikan ke segala arah. Jadi selama teman-teman ada di cakupan radio tersebut, gelombang radio tersebut, di frekuensi gelombang radio tersebut, di areanya, insya Allah teman-teman masih bisa mendengarkan siaran radio yang dimaksud. Ya. Lanjut mengenai inframerah. Nah, ini saya rasa untuk inframerah teman-teman sudah sangat sering menjumpainya. Contohnya ada di remote televisi, remote AC, itu ada inframerahnya, infrared. Kemudian ada di termometer infrared, ya. Ada di termometer infrared yang ditembakkan gitu. Kemudian di HP teman-teman juga saya rasa sekarang sudah ada. Yang bagian kecil ini adalah bagian infrared. Kalaupun belum ada, untuk HP-HP yang jenisnya memang belum ada infrarednya, dulu itu sudah ada portnya. Setahu saya udah ada portnya, tinggal dicolokin
infrared yang terpisah, yang teman-teman bisa beli secara terpisah. Tinggal dicolokin saja. Itu untuk infrared. Lalu radio frekuensi ya. Frekuensi radio itu ada 3 jenis, teman-teman. Ya, untuk frekuensi radio ada 3 jenis: ground wave, ionospheric propagation, dan juga line of sight propagation. Nah, untuk ground wave ini perambatan gelombang radio ini mengikuti kontur atau curve permukaan bumi, beroperasi sampai frekuensi 2 MHz. Jadi, pengiriman sinyalnya ini mengikuti kontur bumi, mengikuti bentuk buminya. Ya. Seperti ini. Ini adalah tower radio yang mengirimkan sinyal dari radio, broadcast radio. Nah, misal ini adalah rumah teman-teman. Sinyalnya ini mengikuti kontur permukaan bumi. Ya. Mengikuti ini. Nah, ini di atasnya ini ada atmosfer. Lalu ionospheric propagation. Kalau di sini jenis dari propagasi ini, sinyalnya dipantulkan oleh lapisan atmosfer yang namanya ionosfer. Jadi nanti misalnya ada pengiriman sinyal radio ya, yang dilakukan oleh suatu stasiun radio, pengirimannya menggunakan ionospheric propagation, maka sinyalnya akan dipantulkan ke ionosfer agar bisa sampai ke penerima. Ya. Jadi pengirimannya seperti itu, dipantulkan ke ionosfer sinyalnya. Beroperasi pada frekuensi 30 hingga 85 MHz. Ini kalau teman-teman lihat, ini adalah transmitternya dan ini adalah receivernya. Jadi sinyalnya dikirimkan dari sini, dipantulkan oleh ionosfer. Ya. Ini troposfer, ini juga salah satu lapisan dari atmosfer. Tapi yang memantulkan ini adalah ionosfer. Dipantulkan hingga dapat diterima oleh receiver, ya. Sinyalnya, informasinya. Lalu ada namanya line of sight propagation. Dibatasi oleh curve permukaan bumi, jaraknya 100 km horizontal to horizontal. Berbeda dengan dua jenis yang tadi ya. Untuk line of sight, sinyal ini dikirimkan langsung ke tempat yang dituju. Selama tempat yang dituju itu masih terlihat oleh transmitter, masih bisa ditempuh oleh transmitter. Di sini nggak ada pohon, nggak ada gedung tinggi yang menghalangi, itu masih bisa dengan propagation line of sight. Ya. Dan frekuensinya di atas 30 MHz. Lalu ini tugas untuk teman-teman, silakan untuk dicari dan dikerjakan. Ada yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan fiber optik, apa saja silakan dijelaskan. Lalu kelebihan dan kelemahan gelombang mikro itu apa saja. Kemudian jelaskan apa saja yang dimaksud dengan satelit, geostasioner, low earth orbit, uplink, dan downlink. Ini adalah istilah-istilah yang ada di satelit ya teman-teman, yang ada di komunikasi atau transmisi satelit. Kemudian terakhir carilah 3 contoh penerapan media transmisi unguided saat ini. 3 contoh saja. Terserah teman-teman apa saja, silahkan dicari. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan nanti teman-teman bisa sampaikan langsung di dalam kelas boleh, mau WA saya juga boleh, silakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.